Oke, halo teman-teman, balik lagi di video use case kita membuat survei form ya dengan form builder menggunakan Mendix Low Code. Nah, sebelumnya kita udah coba bikin form buildernya. Di sini contoh saya udah input data dummy juga, satu survei form aja buat dummy. Kepuasan pengguna pengguna aplikasi, lalu ada 4 section, pengalaman penggunaan satu, feedback dua, evaluasi layanan dan waktu penggunaan. Oh, 3 section ya. Nah, ini data tipe-tipenya udah kepake semua. Ada yang date, ada yang rating. Ini rating harusnya. Lalu ada yang text area, ada yang teks biasa gitu. Nah, ini kita submit. Cuman kayaknya kemarin masih ada yang kurang ya. Kita belum nambahin validasi. Ini kan untuk si section, tapi kita butuh tambahin untuk si eh, inputan ya. Nanti di sebelahnya kita coba looping, looping lagi untuk form section list iterator iterator section kita tambahin eh, retrieve hmm, retrieve dari association ke input list. Ini lalu kita looping, kita geser dikit, kita looping. Cuman kayaknya saya perlu bikin ini duplikat dulu ya. Ini survei form input, survei form input. Ini edit panjangan sih namanya. Atau kita karena ini sub microflow, gini aja kita taruh gini. Jadi yang atas, yang bawahnya untuk yang atasnya ini si form input spesifik buat si form inputnya aja. Nah di sini dia pasti ngelempar namanya form input. Di sini dia punya form input, lalu dia punya boolean is valid. Oke, is valid tidak dipakai, is valid 2 dulu sementara. Saya remove dulu ini, remove ini. Jadi harusnya cuma punya ini doang. Kalau di sini looping nggak ada, looping nggak ada. Is valid kita geser ke kiri ya. Oke, ini jadi is valid. Oke, nah ini kita dari form input, bukan title ya namanya, label. Eh, karena ini kayaknya better geser ke bawah supaya agak lebih panjang posisinya. Nah, ini gini ya. Oke, ini ke form input label. Ada juga is valid. Oke. Oh, is valid kita nggak bisa langsung modify ya. Hmm, kita bikin variabel aja. Berarti kita nggak usah pakai ini. Is valid. Is valid. By default true. Nah, ini nextnya description. Description. Inputan bisa ini nggak sih? Input type. Nggak bisa kosong kan? Oh, bisa kosong sih.
Ya udah berarti satu sama satu lagi ya. Description, lalu satu lagi input type. Ya sebenarnya mau pakai yang dari bawaan di input widget juga bisa sih. Cuman ini sama, tidak sama dengan empty. Input type. Ini apa? Description. Oke. Return is valid. Oke. Nah ini eh for each-nya ke form input, dapat iterator, saya lempar ini returnnya is input valid, lalu kita change object, change variable, uh, is valid, is valid, is input valid. Ini iterator form input. Betul. Oke, coba kita jalanin dulu. Ini tadi kelupaan ya, kita tambahin validasi buat si inputan dalamnya juga. Oke, survei, new survei, bla bla bla, save, builder, input, 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 section, input, submit. Hmm, oke, oke. Eh, oke, karena true, wait sebentar ya. Booleannya true, false, is description valid, title, uh, is input valid, change variable is valid dari is input valid. Hmm, supposed to be, kalau ada inputan satu aja valid, dia otomatis, oh oke. Berarti ini hanya kita ubah kalau dia nggak valid aja ya. Is not valid, is input valid sama dengan false. True, ininya continue aja. Sambil kita debug deh. Kita debug, add breakpoint, debugger, kita run. Oke, input type. Kalau ini kita kosongin satu, kita submit. Oh, pertama dia is validnya true ya. Oke, kita jalanin. Sekarang jadi masih true. Is title valid. Oh, oke, kita continue all dulu. Oh, ini kena ya. Inputan ini kena. Tapi yang atasnya enggak ya. Label. Oke. Oke, coba kita lagi submit. Pertamanya true. Kita ke sini. Form section. Is title. Is title valid. Is title valid.
is atau valid. Iterator form section tidak sama dengan string kosong. Defaultnya adalah empty ya. Berarti ini kita tambahin or tidak sama dengan empty. Empty. Atau di trim juga bisa sih sebenarnya. Uh, file ini or description Oke, halaman ulang. Eh, kita ke survei aja, delete, refresh dulu. Eh, kita isi sembarang, builder, tambahin section, tambahin input, tambahin section, tambahin input, submit. Oke, ada semua, continue on. Hmm, let's see. Hmm, oke, kita debug lagi. Submit, step into, is title valid? Masih true ya, is valid nih ya. Is title valid, tidak sama dengan empty. Home section list. Ada dua, title adalah empty. Or, n, harusnya n. Or, is title tidak sama dengan empty string. Hmm, tidak sama dengan empty. True. Yes. Supposed to be. Karena di sini sama dengan empty. Is title valid. Tidak sama dengan empty string. Oh, yes. Yes. Ini kita reverse saja ya. Sama dengan ini atau true-nya ke bawah, false-nya ke samping. Oke. True, false. Ah, true, false. Sama dengan empty. Ini nggak apa sih. Oke. Submit. Continue. Nah, ini baru dapat ya. Kalau kita kosongin ininya. Submit. Nah, baru kena juga. Oke. Ya, validasinya udah. Lalu kita tambahin ini contoh dummy ininya. Ada 3 section. Ada yang udah ada ratingnya. Ada yang date. Ada yang text area. Ada yang teks. Oke, sekarang kita masuk ke sisi ini ada store. Misal kita bikin store, kita rapiin dikit deh. Store, store overview, kita rapiin dulu sedikit di sini. Kita bikin 2 kolom. Store, new store, kolom fit, store, styling. Nah, row-nya kita center. Oke, lalu ke new edit-nya kita mau ubah jadi vertikal, kita seragamin, kodenya kita bikin require, di field is required, lalu name-nya kita kasih required juga.
Oke, ininya share by default. Kalau dari overview, kita override menjadi edit. Oke, ya kita rerun, kita tambahin dua data bisa. F001 rumah makan meja misalnya. F002 kopi dangdut. Oke, survei ini kita ya biarin lah. Nah, sekarang ke sisi user. Di sisi user udah cuma ada halaman home. Mungkin di sini saya mau bikin taruh data grid yang isinya form. Lalu kalau kita klik button isi survei, mungkin button apa gitu ya, kita klik baru nanti masuk ke halaman surveinya. Oke, kita ke halaman home, kita input data grid, kita ambil dari database, survei form, nggak ada expect, title aja, lalu empty caption betul, do nothing, misal di sini ubah jadi tag survei. Nggak usah pakai icon, button, default, show a page, survei form, boleh, survei form, submit mungkin ya, atau apa ya kata-katanya, submit aja mungkin. Nanti kita ganti kalau kita ketemu kata lain. Oke, new nggak perlu, teks survei kecilin aja, buttonnya delete juga nggak perlu, atau dikecilin bahkan. Nah, kita kasih label sedikit mungkin, biar agak jelas. List survei yang dapat kamu isi. Atau coba ini kita tanya ke GPT untuk kasih alternatif title ya. Kita pakai bahasa apa sih, bahasa Inggris ya. Oke. Available survey for you dulu lah. Kita bikin heading free. Iya. Boleh kasih margin dikit biar agak L. Lalu ini kita wrap dengan kontainer. Saya mau show ini hanya untuk visibility, hanya untuk role user. Oke, kita run. Cannot karena akses, oh enggak, edit user. Ini hanya untuk user. Oke, ada akses entity, survey form, access rule, new, user, read only. Yes, nggak perlu write. Oke, coba nanti di video ini kita maksimalin sampai formnya ke render. Kalau bisa sampai submit, harusnya bisa aja sih. Ya nanti kita lihat berapa menit waktu yang kita perlukan ya untuk video part 2-nya. Oke, sign in. Kalau saya login sebagai user, nah baru muncul. Ada dua. Klik tag survei, masuk harusnya ke halaman home. Oke. Survei submit. Nah, sekarang kita di sini
kita drop data view, eh, data view-nya ambil dari survey form, no, eh, kasih teks dulu, eh, untuk show title ya kali ya, lebih kita ambil form title, kita jembrengin H1, lalu kita taruh di tengah, boom, oke, lalu di row bawahnya kita input pakai group box mungkin, list view, ambil dari data source association, form section. Wait. Hmm, Oke, sebentar. We have to think domain modelnya kita sesuaikan dulu ya. Kita mau di sini ada survei result. Nanti yang akan disubmit ya. Survei result. Kita simpan siapa yang isi survei. Kita nanti di sini ada total average untuk si rating. Yes. Lalu kita ingin simpan ini untuk survei siapa, untuk store yang mana. Oke. Lalu survei ini atas form yang mana? Ini agak turun ini. Ini mungkin di sini. Ini di sini. Nggak turunin lagi. Naikin. Ini juga sama. Naikin. Naikin. Oke. Lalu kita perlu buat survei form section. Saya mau connect ke form input, I think. Coba kita giniin. Yes, form input ke atas. Yes. Atau mungkin di sini aja di samping. Bentar ya, kita rapihin dulu. Biar enak nanti bentuk domain modelnya. Atau di sini ya, boleh. Oh, saya mau ada input result. Coba ya, kita bikin di sini input result. Kita bisa isi, misal kalau mau ya, value yang tipenya string. Perlu setting kayaknya 200 teks areanya berapa ya? Value yang tipenya date. Value yang tipenya integer. Oke. Lalu ini connect ke ini. Yes, many to one. Ya. Lalu ini many to one.
Hmm, survei result, input result. Wah, ini kebalik ya. First. Hmm, misal kita punya lima jawaban, lalu 5 jawaban untuk masing-masing form input. Let's see. Berarti kita perlu buatin input result-nya. Eh, bisa by kode kalau mau ya. Hmm, hmm, kita cari cara. Kalau mau flat, kalau mau flat kita nggak perlu pikirin relasi ke form input, kita bisa bikin seperti ini. Tinggal kita konekin by kode. Input result nampung kode reference ID dari form input. Form input punya kode yang auto generate atau increment ya. Kita bisa juga pakai increment. Kalau nggak mau, kita hmm, tapi jadi ngekong pakai DS. Hmm, Oke, coba kita bikin gini dulu ya. I think kayak gini nggak apa-apa sih. Iya, oke. Coba kita sebelum klik text survey itu jangan pakai jangan pakai show page, tapi pakai microflow. Call a microflow. Di sini act atau pakai nav aja, nav survey form show submit page. Show, oke. Di sini kita retrieve si form section. Lalu kita looping. Kita iterate, kita retrieve lagi si form input dari iterator. Oke, nah ini kita iterate lagi. Ini kita create object. Si survey result, bukan, input result. Kita set up form inputnya adalah iterator. Survei resultnya adalah survei, belum ada. Oke, kita bikin survei result. Belum ada ya. Nanti kita bikin satu objek, create object, survei result.
Oke, baru show page, survei, submit. Oke, ini kita setup buat user. Ini entity, oke. Ini kita ambil dari wait, tadi survei result. Oke, berarti yang kita lempar ke sini adalah survei result. Ya, betul. Survei result. Berarti kita bikin di sini folder survei result. Oke, survei ini kita ubah juga. Hari ini kita rapiin dulu ya, biar enak workspace-nya. Survei result, nav. Nah, ini juga kayaknya jadi punya si survei result ya. Konteksnya kita coba separate dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil title-nya dari survei result ke survei form dan title. Lalu di sini kita mau tahu dia mau submit untuk store siapa gitu. Entity-nya adalah store, caption-nya name. Oh, harus punya ini kah? Ya udah boleh, tapi data view-nya vertikal aja nggak sih? I don't know. Harusnya sih ya. Nanti kita coba lihat apakah terlalu panjang atau enggak. Ini apa? Error expression. So page result. Oh, ini berubah jadi survei result. Oke. Ini apa? Ini ambil dari survei result. No, no entity configured. Oke. Ini kita ambil dari. Oke, kita perlu data view dulu untuk ambil association ke survei form. No, baru kita taruh list view-nya di dalam sana. Baru di dalam list view kita setup untuk si section-nya dulu. Oke. No. List view-nya kita bikin no styling dulu. Kita taruh group box. Mungkin kalau mau. Group box apakah bisa no? Coba kita bikin no. Oh, ada ya. Group box itu nggak ada ini berarti. Oh, bisa nih. Kita bisa bikin dinamis. Ambil dari form section title. H4 is it too small? Ya, H4 oke lah. H3 lah. H5 lah. Is it start expanded? Collapsible, yes. Collapse semua dulu aja. Atau expand. Ya, nggak apa-apa sih expand sih. No access entity. Oke, kita sekarang tinggal setup. Untuk store, user, read only. Untuk survey result, create, read, write. Boleh dilihat nggak? Oke. No module roles selected. Survey result user. Oke.
Survey form, access rule, user, read only, form sectionnya, user, read only. Oke, run. Hmm. Oke, sign in. Oh, user, ada ini text survey, combo box, title-nya hilang, ininya dapat, ininya hilang. Eh, formnya, survei formnya. Oh, survei form. Oh, kita perlu setup survei form. Survei resultnya ini nempel di survei form yang mana? Nah, tinggalan tuh. Oke, refresh, take survei. Nah, ini baru ada. Set, 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 set. Oke, cakep. Tinggal kita kasih margin S. Ini combo box. Oh, ini karena combo box sudah ada itu ya. Dia masuk ke dalam row, sedangkan row sudah ada ini. Coba kita set margin none. Nah, biar agak nggak terlalu jauh. Submitnya better di mana ya? Kita taruh di bawah kali ya. Submit button, button, submit primary cancel close page default footer kita wrap container mungkin, lalu kontainernya kita setup justify center, samping, align center. Wait, kontainernya nggak full width. Grow-nya ini, oh sorry, grow-nya only grow, justify content center, lalu do we need to add margin, bolehlah margin L. Nah, oke. Coba kita run dulu. Nah, submitnya udah ada di bawah ya. Oke, sekarang kita mau, misal di sini ada, kita pakai layout container, bikin 2 kolom, satu untuk label, satu untuk teks. Teks kita setup paragraf. Oh, nggak bisa, ini nggak bisa label, sorry. Satu dulu deh, ini dulu. Ambil dia sebagai paragraf. New. Oh, bentar, ini kita mau buat inputnya ya. Berarti kita bikin list view dulu. Kita tambahin list view dulu. Mana dia list view? Eh, di dalam Dropbox. Nah, ini ambil dari association, lalu form input. Do you want to automatically? Ya, bolehlah. Kita cuma butuh label dan description. Is required juga nggak butuh. Kita bikin layout grid, kanan kiri, label di kiri, label kita bikin paragraf, label kita kasih bold, description nggak usah bold,
eh, lalu kita wrap dengan kontainer, kita kasih satu teks lagi di dalamnya, eh, yaitu bintang. Tanda bintang, nggak perlu ada ini, tanda bintang, visibility-nya based on expression, based on value, is required adalah true. Lalu dia pakai text danger. Lalu kontainernya kita bikin kanan kiri. Mana sih nggak kelihatan? Ini ya. Eh, kita tambahin dulu deh domain model dulu. Form input, access rule, new, user, read only. Oke. Nah ini nih. Tapi kok jauh banget ya? Label, apakah ada margin? Container. Nanti kita lihat ya. Oke, label description. Coba kita run dulu. Ya, kita coba run dulu ya. 42 menit. Oke. Sign in, user, text survey. Nah, ini udah. Kita bikin no styling lah ya. No styling dulu. Oh, ini kan udah pakai row, tapi dia nggak ini juga sih. Dia akan ada. eh, nah, ini ada bintangnya. Kita lihat kenapa dia ada margin kanan ya. Oh, ada ini ya. Gap. Gapnya nol tapi eh, item gap none. Nah, udah save. Hmm, coba kita run dulu sekali lagi. Tinggal nanti di sini ada submitnya ya. Oke, ini dia paragraf ya. Coba kita ubah jadi teks lagi aja. Jadi nggak ada ini bang, nggak ada. Nah, oke. Tinggal kita atur. Sebenarnya kita nggak perlu pakai ini ya, layout grid. Kita cukup kontainer aja di sini. Layout grid coba kita remove. Ini kita wrap ke kontainer, lalu kontainernya kita kasih margin M. Oke, run lagi. Ya, oke. Nggak lebih jelas. Sekarang kenapa ada margin di bawah UL? Oh, dari si list view ya. Dari list view, berarti kalau kita mau bikin list view, margin none, nah, run lagi. Oke, coba kita lihat. UL masih ada. Hmm, margin none.
Ya, biarinlah itu nanti styling kita rapihin di belakang ya. Sekarang kita mau tambahin inputan. Kita butuh data view. Data view kita ambil dari konteks. Can we get it from konteks? From input. Tak bisa sih, harus pakai microflow ya. Oke, kita pakai microflow. DS, survei result, get input result. Ambil survei resultnya, ambil form inputnya. Ya, ini user, lalu retrieve input. Oh, retrieve input result. We filter it. We find input result, survey result, survey result, input result. We return user. Okay, dan no access entity. Okay, input result, access entity. Which one access entity? User role, user input result. Like here, read, write, read. Okay, yeah. Let me data view text box caption value string no caption validation no. Okay, let's see the container. I want to make it like this. Oh, I can't do this. Wait a minute. Wrap first, need as a row, a column, and then this as row. Yeah, this I need this. Width, do we have setting for width here? I think we make it like one, and then the input also wrap it as container, and then make it like one. Yeah, yeah, I think that's good. Let's see. We need to make it number. Yeah, let's see. Yeah, I think the input is here, but yeah, I don't think I want this. Let's dot use, jangan pakai ini ya. Coba kita pakai width 50% aja kali. Width 50%, and yang kontainer ini juga width 50%. Oke, jadi akan selalu sama ya. Cuman ini kenapa dia nggak mau diedit list view-nya. List view, this one, inherit. List view, this one, yes. This one, yes. Let's see.
Oke, cuman inputnya dia nggak itu ya, karena data view-nya kah? Hmm, 100%. Eh, bukan yang itu, yang ini ya. 100%. Yang ini berarti itu data view konten. Oke. No, no ini juga yang ini. With, oh dia udah ada kontainernya. Kenapa? Bentar. Ini data view, ini kontainer. Eh, input result, input. Ini kita kasih width 50% yang mana sih? Ini kontainer. Enggak input, enggak juga. Hmm, oke, oke. Nah ini kita bikin dulu deh text box. Ada text box lagi, tapi text area ada satu lagi number, eh, input elemen, eh, minimum. Oh, ini yang number. Lalu ada lagi yang date. Date picker itu ambil dari value date. Nggak perlu label. Nah, kita show, kita atur visibility-nya based on expression, current object, slash, form, kalau based on value dari mana? Form input, input type, ini apa date ya? Kalau date berarti hanya muncul saat date. Oke, kalau text area hanya muncul saat text area. Kalau string biasa hanya muncul saat input type-nya adalah teks biasa. Nah, kalau yang integer, visibility-nya saat input type-nya adalah heading. Hmm, grup digit, max, positive number, custom. Hmm, dulu deh. Ini nggak ada itu ya. Grup digit, show label. Nggak ada. Ah, ya udah biarin dulu deh. Oke, coba kita run dulu. Nah, ini udah ya. Text area, text, date. Kita bisa taruh tanggalnya, ininya. Hmm, rating aja nih. Rating kita masih tampilannya masih inputan biasa. Kayaknya cukup deh. Biarin dulu aja ya. Kita setting paling kita kasih validasi sih kalau mau. Hmm, combo box ya ini pilih lalu submit. Combo box ini paling kita ganti captionnya menjadi store.
Hmm, bisa kita kecilin, kalau kegedean, kalau ya, kalau kita submit, kita cancel balik lagi. Enggak, cancel belum ya? Cancel, close page, oh, karena belum ada. Kita refresh, home, text survey, cancel, ya, oke. Hmm, let's see. Oh, kita mau munculin total average di atas ya. Total average dan total per section. Total per section mau taruh di mana? Hmm, hmm. Kita perlu bikin section lagi. Eh, oh, coba kita lihat ya. Hmm, oke, coba nanti kita cek yang ini dulu deh, biar nggak kepanjangan. Kita coba tambahin submit dulu. Untuk tambahin microflow, kita proses submit dulu ya. ACT, survei result, submit. Kita bisa tambahin validasi di sini. Kita copy aja dari yang udah ada. Survei result, submit. Lemparnya data survei result. Retrieve-nya input result. Input result list. Lalu iterator input result. Hmm, oh, besar dulu. Kita butuh retrieve dulu input result ke form input supaya tahu perlu divalidasi atau enggak. Is required, is input required, and input is required. Kalau true, ke bawah. Di bawah, kita cek nih validasinya. Is value empty, input result, bisa dulu. Kita cek untuk satu-satu. Mau input type sama dengan dot text, dot text. Oh, nah gini deh. Area then hmm. Oh,
Kita bikin variabel dulu deh biar gampang. Create variable. Tapi bisa juga ini ya. Is value empty. Then if input result slash value string sama dengan empty, or string kosong, then false, else if. Lalu kita lanjutin. If, else if form input adalah rating, then if, then if value that sama dengan empty, then false, else true, else if. Ini rating, ini get dulu deh. Else if rating, else if then gini bang, then if value integer lebih kecil dari 0 or lebih besar dari 4, then false, else true. Is value valid lah ya. Lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil dari 1 kalau is value valid, false, true, nggak bisa. Kenapa nih? Ada expression else, ini berarti else true. Nah, true, false is valid, change variable is valid, false, lalu show validation feedback, input result, menarik. Objek tapi ya. Hmm.
Coba kita perlu pecah dulu. Pecah dulu ya. Is text area input type sama dengan input type dot text or text area true, baru di sini is valid. Is text baru is value valid. Kalau nggak valid, hmm, ya nanti somewhere di sini ya. Change variable validation feedback input result value string this field is required. This text area. Oke, kita copy atau lagi. Berarti ini mungkin enaknya di bawah kali. Ini ya. Is that dulu ya. Is input required. Wah, wait a minute. Is input required. False. Berarti false ke sini. Is that iya, false nanti kemana gitu. Oh. Oke, is value valid. Is value dead. Value dead. Then false. Udah, kita copy poinnya ke value dead. Nah, itu lagi, atau lagi, is rating. Oke, lalu kita geser sedikit. Oke. Set, set, set. Oke, is rating set, is value integer lebih kecil dari 1 or n lebih besar dari 4 dan false. True. Value integer. This field is required just below value deep.
between 0 to 4, 1 to 4. Lalu, dan habis itu rapihin return C is valid. Oke, kita validasi di sini is valid. Kita cek dulu is valid true something false. Oke, user. Oke, sekarang ini ada sejam 10 menit ya. Kita bagi part 2 deh. Home, text survey, submit. Nah, oke, untuk yang integer berhasil, date belum ya. Kita coba cek ya. Hmm, untuk yang text belum ya. Text value valid sama dengan empty n or value string. Ini kan harusnya empty dong. False. Empty or value string false as true. Input result. Date. Date itu apa? Date-nya itu empty kan. Value date sama dengan empty dan false. Coba kita tambahin ini ya. Breakdown, breakpoint. Oke, kita submit. Oh, breakpointnya nggak jalan. Debugger. Result submit. Ya, result submit. Nggak jalan debuggernya. Run lagi. Text survey, submit. Debugger, kita matiin dulu. Breakpoint ada 2, debuggernya nggak jalan. Oke, admin, user, text survey, submit. Wah, ini debugger. Breakpoint. Breakpoint. Submit. No. Show. Breakpoint. Disconnect. Breakpoint. We do have breakpoint. Why it doesn't trigger? Text survey. That's weird.
Oke, uh, what should I do? Hmm, Oke, let me pause. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata coba di restart dan dicek. Ternyata si formnya, value integernya ini tadi saya setting validationnya ke positive number. Jadi yang baru jalan itu adalah validasi secara client side. Makanya dia sebenarnya belum call microflow-nya. Nah, ini saya udah ubah ke none, jadi nanti kita akan pakai logic dari si ini aja, dari si microflow kita. Nah, kalau dicek, sekarang hanya date aja yang jalan. Oke, coba kita lagi. Kita coba satu-satu. Oke, is input required. Oh iya, oh mungkin karena oh iya benar-benar. Kebetulan karena yang required cuman tapi yang ininya berarti yang kurang ya, yang integernya ya. Coba kita continue. Oh, kalau yang rating is value valid, kalau value integernya di bawah satu, which is sekarang itu adalah 0, and or dong. Berarti ini or. Oke, kita run lagi, baru ini harusnya jalan ya. Oke, kita submit, continue all. Nah, bintang, 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 bintang. Nah, yang ini belum. Coba kita ubah ke admin dulu. Kita setting yang eh, ini bintang, text area bintang. Biar ada ini aja ya, contohnya. Ini ada ini lagi. Oh, sorry. Ini nggak kelihatan dari tadi dong. Oke. Iya tadi, pokoknya tadi yang di form validationnya yang di sini, saya settingnya validationnya ke form, ke positive number, sedangkan harusnya ke none gitu. Baru sekarang jalan. Terus tadi saya ubah untuk ratingnya, di validasi itu di sini sebelumnya N jadi OR, karena logiknya kita ngecek value between 1 ke 4. Oh, terus ini tadi kita mau jalanin submitnya buat teks dan teks areanya jadi required. Nah, ini kalau required ada bintangnya ya, bintang merah. Nah, kita submit, ada ini. Nah, sekarang ada ya. Oke, berarti eh untuk coba kita satu, dua, submit, ada debugger, continue. Nah, ini sekarang udah jalan. Oke, untuk part 2 sampai render udah bisa, kasih validasi udah bisa, tinggal submitnya. Oh, ini kita paling tambahin nanti di part 3 deh, kayaknya kepanjangan. Eh, kita kasih validasi buat si store, lalu kita simpen datanya. Eh, kita simpan datanya, iya. Kita simpan data inputan eh, dari si user ya, responden. Oke, sekian untuk video part 2. Nanti kita ketemu lagi di part 3. Thank you semua.